Galbaldi Rebag adalah gunpla yang muncul di Gundam Build Divers, dan didasarkan pada MS Galbaldi. Itu dibangun dan dipiloti oleh Koichi Nanase. Berdasarkan Galbaldi yang ringan dan mobile, gunpla ini disesuaikan dengan penekanan pada output daya yang lebih tinggi dan daya tahan. Setelah banyak percobaan dan kesalahan oleh builder berpengalaman, Koichi, keseimbangan berat gunpla setelah penambahan armor berat disesuaikan dengan keadaan terbaiknya, dan tidak menghalangi kemampuan mobile dari kit dasar. Keseimbangan memungkinkan manuver yang kaku dan fleksibel, seolah-olah memiliki tubuh besi dengan urat yang diisi dengan darah. Ia dilengkapi dengan persenjataan baru yang khas seperti howitzer kaliber besar dan tang palu, senjata massa besar, menjadikannya mesin yang sempurna untuk para ahli. Persenjataannya dapat secara efektif bekerja dalam berbagai jarak pertempuran saat digunakan bersama sensor kepala yang ditingkatkan. Sumber dari www.gundam.fandom.com. Hari ini kita akan review HG Galbaldi Rebag dari Bandai. MS yang bongsor dan gagah dengan box art seperti ini. Saat merakit kit ini tidak ada masalah, merakitnya sangat nyaman, kualitas Bandai jangan diragukan lagi lah ya. Kit ini tuh jadi salah satu kit yang waktu aku lihat buat aku suka bentuknya, tapi ada beberapa bagian yang kurang menurutku. Bentuk yang kebanyakan dari HG Galbaldi namun warnanya dari Gusion Rebag yaitu coklat, kuning pasir, kuning, dan krem. Bagian kepala sangat menarik. Kepalanya panjang tapi tetap keren. Serta ada tambahan tanduk yang besar seperti kuda unicorn. Sangat unik dan keren menurutku. Badannya juga dibuat sangat keren. Lihat betapa detail bagian ini. Untuk bagian badannya besar dan cocok untuk MS ini. Kemudian ada bagian bulat di tengahnya yang mirip dengan MS Galbaldi seperti ini, tapi ini dibuat lebih keren lagi. Kemudian untuk bagian pinggang terdapat rok depan yang lumayan panjang serta ada bagian seperti ventilasi di bawah ini, lumayan panjang tapi tetap pas. Kemudian untuk bagian rok samping juga standar seperti MS Galbaldi seperti ini tapi beda warna aja sih. Untuk bagian belakang roknya besar banget dan tidak lupa ada tambahan warna kuning di bawahnya, dan nantinya bagian ini digunakan untuk tempat menyimpan senjatanya. Kemudian untuk di backpacknya ada backpack pendorong yang kecil tapi ditambah senjata besar large caliber howitzer. Dipasang di sisi kiri ransel, membawa 11 peluru dalam wadah kartrit yang mudah terbakar yang dapat digunakan dalam 3 mode berbeda, bom penembus baja, bom berpemandu, dan ranjau berpemandu. Putaran dapat ditembakkan dengan cepat, dan senjata ini terutama digunakan untuk dukungan jarak jauh, termasuk serangan artileri jarak jauh. Ini dapat bergerak ke depan untuk menembaki unit musuh di depan, dan dapat dibersihkan ketika tidak diperlukan untuk mencegah keberatan beban. Untuk bagian lengan sangat menarik. Bahunya besar dan tidak lupa ada logo ini yang sering muncul di series IBO, yang sampai sekarang aku gak tahu maksudnya. Kemudian untuk bagian tangannya mirip dengan MS Galbaldi tapi dengan tambahan senjata di tangan kanannya knuckle guard. Dengan membalik dan melindungi tangan kanan saat digunakan. Ini paling efektif dalam pertarungan jarak dekat yang ekstrim. Kaki dibuat berotot, besar, dan gagah. Bentuknya besar dan mirip sekali dengan MS Galbaldi seperti ini tapi cuma beda di warnanya aja. Bagian selanjutnya adalah perbandingan ukuran dengan HG Gundam Double Oskai HJW S Bandai, HG Momokapo All versi Zaishin Bandai, HG Core Gundam Daban, HG Ageto Magnum Clear Bandai, HG Shia Quanta Bootleg, dan HG Transient Gundam Hitam JMS. Dari perbandingan tadi, kit ini sedikit lebih tinggi dari ukuran HG kebanyakan walaupun tanduknya gak dihitung. Berikutnya adalah aksesori yang kita dapatkan. Untuk kit ini kita dapat aksesoris yang dikit. Pertama kita dapat shield. Dipasang di lengan kiri, persenjataan pertahanan berukuran sedang ini dirancang setelah mempertimbangkan penanganan. Ia mampu memblokir serangan fisik dan sinar. Senjata lubang halus disertakan di ujungnya untuk mengatasi lawan jarak pendek dan menengah. Menurutku ini senjata yang fleksibel untuk pertahanan dan menyerang. Kemudian kita dapat Hammer Pillars. Senjata jarak dekat transformasi besar berdasarkan senjata palu dan tang. Dengan massa yang besar, biasanya digunakan sebagai senjata pemukul, tetapi juga dapat membuka dan menutup seperti tang untuk mencengkeram lawan dan membatasi atau menghancurkan mereka. Daya tahan dan strukturnya yang besar serta sederhana, memungkinkannya juga digunakan sebagai perisai. Senjata ini dapat disimpan di rok belakang saat tidak digunakan. Terakhir kita dapatkan sisa part. Sisa partnya lumayan banyak, ciri khas dari kit Build Divers atau Build Victors. Kebanyakan dari sisa partnya dari HGMS Galbaldi seperti rok, bahu,
kepala, tangan, dan bahkan kita dapat beam rifle-nya, tapi sayang gak bisa dipasang di kit ini. Lanjut ke sesi artikulasinya. Kit ini aku udah beli cukup lama, sekitar setahun yang lalu, dan sudah banyak yang loose seperti di bagian siku tangan dan terutama di bagian badannya ini. Sekarang kita coba pose loop figure second. Ya, gak begitu bisa karena artikulasi cukup terbatas. Kita lanjut ke artikulasi di bagian kepala. Kepala bisa geleng-geleng seperti ini, kepala bisa headbang seperti ini, dan kepala bisa berputar full 360 derajat seperti ini. Selanjutnya di bagian lengan. Bagian pangkal lengan bisa diperpanjang seperti ini. Ada butterfly join di kedua bagian lengan. Bagian bahu ini bisa digerakkan seperti ini. Lengan bisa diangkat lateral sejauh ini. Lengan bisa diputar full 360 derajat seperti ini. Bagian ini juga bisa diputar penuh, tapi sedikit hati-hati. Siku bisa ditekuk sejauh ini aja dan bisa diluruskan lagi, tapi jangan berlebihan karena bisa buat loose. Inilah salah satu kekurangannya karena tidak ada pengunci di bagian siku. Knuckle guard di tangan kanan bisa digerakkan seperti ini. Dan ada ball joint di pergelangan tangannya, tapi lumayan serat. Lanjut ke badan. Badan bisa geol-geol leluasa. Badan bisa ditekuk membungkuk seperti ini. Dan bisa diputar penuh 360 derajat, tapi hati-hati karena bagian ini mudah loose. Rok bagian depan bisa diangkat sejauh ini. Rok samping bisa diangkat lateral sejauh ini aja dan bisa diputar-putar sedikit karena kepentok badan. Rok bagian belakang tidak ada artikulasinya. Dan pada bagian backpack large caliber howitzer-nya bisa digerakkan ke depan seperti ini aja. Selanjutnya di bagian kaki, selangkangannya bisa digerakkan seperti ini. Paha selangkangan bisa diputar-putar seperti ini aja. Kaki bisa menendang ke depan sejauh ini aja dan ke belakang sejauh ini aja karena kepentok rok bagian belakang. Lutut bisa ditekuk sejauh ini karena double joint dan dapat diluruskan lagi, tapi hati-hati bagian ini juga mudah lepas. Kaki bisa pivot-pivot seperti ini. Kaki bisa digerakkan maju dan mundur tapi terbatas. Dan pergelangan kaki tidak bisa diputar penuh karena kepentok bagian kakinya. Dan yang terakhir dan paling penting, kit ini bisa ngangkang sejauh ini. Lumayan jauh lah ya. Menurutku, kit ini aku rekomendasiin untuk dibeli. Kalau kalian cari kit yang bongsor, mungkin ini jadi rekomendasi. Kelebihan dari kit ini yaitu warna yang bagus, bentuknya sangar, dan sangat keren. Kelemahannya ada di artikulasi yang terbatas termasuk bagian siku tangan yang mudah loose dan aksesoris yang sedikit. Aku kasih nilai 7 dari 10 untuk kit ini. Namun, sekali lagi, keputusan untuk membeli ada di tangan kalian ya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan sampai jumpa di review berikutnya.